وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العين، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام: نصر الله من سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dengan kudratnya, dengan sendirinya. Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini, dan Allah juga yang menjalankan seluruh alam semesta ini. Allah ciptakan, menjadikan manusia sebagai asyraful makhlukat, sebaik-baik makhluk, dan Allah ciptakan untuk waktu yang singkat, dan dunia ini ditetapkan sebagai tempat musafir, tempat singgah. Manusia di dunia ini sebagaimana seorang musafir, karena manusia ini diciptakan untuk selama-lamanya dan diciptakan untuk akhirat. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Walladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Wahai manusia, Allah berikan kemuliaan, kehormatan untuk kalian, bahwasanya 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kalian. Mereka ditugaskan untuk berkhidmat kepada kalian. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunia diciptakan untuk kalian, manusia, dan kalian diciptakan untuk akhirat. Karena manusia ingin dia hidup selamanya, tapi tidak mungkin di atas dunia. Maka kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Di dunia manusia ingin sukses, tapi karena dunia ini adalah tempat ujian, maka tempat sukses yang sebenarnya adalah di surga nanti, di akhirat. Allah jadikan akhirat tempat kesuksesan. Maka untuk itu dikatakan dunia diciptakan untuk kalian dan kalian diciptakan untuk akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengasihi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan asbab untuk memperoleh kesuksesan, kemuliaan, kejayaan di dunia dan akhirat itu sama. Bagaimana supaya keyakinan yang ada dalam hati manusia itu betul dan amal yang keluar dari anggota tubuhnya menjadi betul. Maka modal yang paling utama, yang paling besar yang ada pada kita adalah waktu. Setiap nafas, setiap detik yang ada dalam kehidupan kita, setiap waktu yang terlewat
itu terlewatkan dengan kita menyibukkan diri berbuat amal yang mendatangkan keridhaan Allah, maka di kehidupan dunia, kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya itu akan menjadi betul. Akan tetapi kalau waktu-waktu yang dilalui ini tidak dalam ketaatan tapi dalam keingkaran, maka kehidupan akhiratnya akan rusak. Siapa yang akhiratnya rusak, maka dunia pun akan rusak. Siapa yang akhiratnya baik, maka dunia pun akan baik. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan waktu begitu sedikit untuk manusia. Dunia sejunul mukmin. Dunia ini adalah penjara untuk orang-orang beriman, orang Islam. Seperti mana orang yang ada dalam penjara, dia tidak bebas dalam berpakaian, makan, minum, tidur, istirahat. Dia tidak bebas. Begitupun manusia setiap amal, supaya setiap amal yang dikerjakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehormatan yang tinggi untuk manusia, bahwasanya setiap langkah yang dia langkahkan harus sesuai dengan perintah Allah dan untuk mencari ridha Allah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama untuk manusia. Dan dunia ini sebagai surga bagi orang-orang kafir. Apa yang mereka mudah kerjakan di atas dunia ini, di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan bagian apapun. Dan akhirat itu dijadikan oleh Allah untuk orang-orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kalian tidak dapat mencapai keimanan yang sempurna sebelum mengikuti kehendak hawa nafsunya sesuai dengan agama yang aku bawa, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, menurunkan satu ayat dalam Al-Qur'an, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wahai umat Muhammad, hari ini kami telah menyempurnakan agamamu, cara hidup, jalan menjalani hidup. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan menyebutkan bahwasanya agama ini merupakan satu nikmat. Allah berikan Islam kepada kalian, ingatlah nikmat Allah tersebut. Allah telah sempurnakan nikmat tersebut. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah Subhanahu wa taala telah ridha, suka dengan menjadikan agama ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kalian. Maka cara untuk menjalani kehidupan ada di dalam Islam. Itulah cara yang disukai oleh Allah. Maka keridhaan Allah ini lebih besar daripada surga. Wa ridwanun minallahi akbar. Jadi tanwin yang ada pada ridwanun ini bermakna taklil. Sedikit saja keridhaan Allah yang didapatkan ini lebih baik daripada seluruh kenikmatan yang ada di surga. Orang-orang surga ditanya oleh Allah, apa yang kalian mau? Semua sudah diberikan oleh Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan iman kepada kami di dunia, memberikan taufik untuk kami untuk mengamalkan agama. Engkau telah menyelamatkan kami di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengiklankan, wahai orang-orang beriman, hamba-hambaku yang beriman, laki-laki dan perempuan, hari ini aku telah mewajibkan keridhaanku ke atas kalian, yang mana setelah ini aku tidak akan pernah marah kepada kalian. Maka keridhaan Allah, Allah menjadi ridha, menjadi senang. Siapa yang mendapatkan hal ini, maka dia mendapatkan segala-galanya. Akan tetapi orang yang tidak mendapatkan Allah, membuat Allah marah, maka dia kehilangan segala-galanya. Untuk itu hadirin, dalam agama Islam ini adalah sebagai asbab untuk mendapat manfaat faedah di dunia dan akhirat. Dan Allah jadikan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Maka wujudnya agama dalam kehidupan manusia sunnatullah,
bagaimana untuk mewujudkan agama dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala mengutus anbiya untuk mendakwahkan kalimat iman. Karena iman ini adalah satu kekuatan yang besar, di dalamnya adalah nur daripada ma'rifatullah. Maka di dalamnya ini manusia mempunyai kemampuan untuk menjalankan agama, istiqomah dalam menjalankan agama. Inilah kekuatan yang mana manusia bisa mengerjakan segala perintah Allah dengan kesenangan hati, dengan senang hati, bukan dengan berat hati. Dan dia dengan senang hati akan menyelamatkan dirinya dari larangan-larangan Allah. Maka dakwah Nabi-Nabi adalah la ilaha illallah, membawa kalimat la ilaha illallah. Setiap kaum mereka mengikuti kehendak hawa nafsunya, hidup sesuai dengan hawa nafsunya, sampai menuju jurang kehancuran. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat baik kepada kaum tersebut, maka Allah berikan kalimah kepada seorang nabi, agama kepada seorang nabi, dan Allah utus nabi itu kepada kaum tersebut. Maka iman inilah asas. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman, mereka paling cinta kepada Allah. Yang paling dia cintai adalah Allah SWT. Karena dia paham, dia kenal bahwa Allah yang menciptakan saya, memelihara, menjaga saya. Allah Arhamur Rahimin. Allah adalah Tuhan saya. Allah yang telah memudahkan seluruh alam semesta untuk saya. Dan dia akan cinta kepada Allah. Dan dia senantiasa memikirkan apa yang Allah inginkan dari saya, apa yang Allah mau dari saya, dan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Maka dia akan berusaha untuk menyempurnakan, mengerjakan apa yang mendatangkan keridhaan Allah, kesukaan Allah. Maka dengan iman ini manusia bisa menggunakan anggota tubuh lainnya untuk ketaatan kepada Allah dan menyelamatkan dirinya dari maksiat, yakni tidak bertaat kepada Allah. Nabi-nabi menyerukan setiap kaumnya kepada kalimat la ilaha illallah. Mereka mendatangi setiap kaumnya satu persatu, karena Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Rabbul Alamin. Allah yang telah membentuk anggota tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi dan memberikan cahaya daripada matahari dan bulan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ruh. Allah Subhanahu wa taala ciptakan keperluan untuk ruh ini apa? Agama, iman. Ketika agama yang hak ini muncul, maka kebatilan akan hancur. Maka nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya pemimpin seluruh nabi-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa kalimat yang sama. Nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mereka terbatas untuk satu kaum tertentu, satu zaman masa yang tertentu, dan satu tempat daerah yang tertentu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah berikan hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Hikmah. Ketika agama wujud, maka Allah hilangkan kebatilan. Ketika Nabi meninggal dunia, maka dakwah berhenti, maka agama pun hilang. Manusia mulai ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah utus lagi nabi yang lain. Maka dalam satu riwayat disebutkan 124.000 nabi-nabi diutus oleh Allah. Dalam riwayat yang lain sampai 200.000 nabi-nabi diutus oleh Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Apa tanggung jawab nabi-nabi? Memperkenalkan Allah kepada kaumnya masing-masing dan menanamkan keyakinan kepada Allah dalam hati-hati manusia dan menjalankan amal-amal agama.
dan memberikan kabar gembira kalau orang ini beriman menjalankan agama, apa manfaatnya. Kalau orang tidak beriman, tidak menjalankan agama, apa kerugian. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau ini sebagai rasul, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Nikmat apa yang akan didapatkan kalau seorang ini taat, dan kerugian apa yang didapatkan kalau orang tidak taat. Dan Allah SWT menutup pintu kenabian dengan diutusnya Rasulullah SAW. Ana khasamun nabiyyin. Jadi sudah disegel pintu kenabian itu, sudah tidak dibuka lagi. Nah, jadi nabi-nabi yang lain itu permisalan seperti rumah yang dibuat dari batu bata, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka itu ada satu bata yang kurang dari bangunan tersebut. Setelah diutus itu Rasulullah SAW yang menyempurnakan bangunan tersebut. Dan kalian adalah umat yang terakhir daripada umatku. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi umat setelah ini. Maka Nabi SAW disebabkan keberkahan khatmun nubuwah beliau, Allah berikan tanggung jawab ini, usaha ini kepada umatnya. Usaha yang diberikan untuk nabi-nabi. Nabi dulu membawa dakwah, mendakwahkan agama. Kemudian turun ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu kepada umatnya, kepada kaumnya. Maka usaha yang sama seperti Allah telah berikan kepada umatnya. Untuk itu difirmankan, karena sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk memberi faedah, manfaat bagi manusia. Apa manfaat itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Usaha dakwah ini adalah usaha yang paling besar, memiliki kekuatan besar, mengajak manusia kepada Allah, kepada agama Allah, mengajak kepada surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah firmankan mengenai dirinya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian kepada rumah keselamatan. Wahai hamba-hambaku, buatlah amal yang mana yang akan memberikan keselamatan bagi kalian dan membawa kalian ke rumah keselamatan. Allah berikan dakwah ini kepada nabi-nabi, dan pada akhirnya Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan Allah tutup pintu kenabian. Maka Allah berikan usaha yang besar, yang mulia ini kepada umatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini ikrar kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Segala sesuatu, segala-galanya hanya Engkau. Untuk itu semua kemampuan saya, apa yang saya miliki, itu kurang. Allah Subhanahu wa taala Ahad. Ini satu perjanjian yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala telah membeli diri dan hartanya dengan surga, menukar diri dan hartanya dengan surga. Dan Muhammadur Rasulullah beriman bahwasanya beliau adalah utusan Allah, Nabi Allah, Khatamul Nabiyyin. Maka dengan sebab khatmun nubuwah ini Allah berikan usaha yang besar kepada kita, karena kalian dikeluarkan untuk memberikan manfaat dan faedah kepada manusia. Apa manfaatnya, faedahnya? Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Untuk itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membawa dakwah ini, setiap orang yang beriman mengucapkan kalimat ini, mereka langsung berdakwah. Jadi kalimat ini adalah kalimat ma'rifat untuk mengenal Allah, bahwasanya Dia Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan alam semesta. Dengan kalimat ini akan mendatangkan nur ma'rifatullah. Di zaman itu orang-orang Arab berada dalam kegelapan, kejahilan, kesesatan, dalam kehidupan yang rusak, penuh dengan dosa. Maka Nabi melihat keadaan tersebut, maka orang yang beriman kepada masa itu, mereka langsung berdakwah. Abu Bakar Siddiq
radhiyallahu anhu ketika beliau beriman, karena beliau termasuk orang khawas, orang terhormat, terpandang di kaumnya. Hari pertama 5 orang, hari kedua 6 orang ditarjuk, didakwahkan kepada Islam, kemudian dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana kisah beliau? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berselisih dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengatakan perkataan yang keras kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau menyesal, kenapa saya mengucapkan kata-kata itu kepada Umar. Maka beliau katakan, wahai Umar, maafkan saya. Ini ada satu bab apa namanya, menyenangkan orang Islam. Abu Bakar mengatakan, maafkan saya. Maafkan saya telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gelisah datang kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW melihat Abu Bakar dalam keadaan gelisah, sedih. Maka Nabi SAW duduk di atas mimbar. Nabi SAW dalam istimewa itu tidak menyebutkan nama orang-orang tertentu, tapi bicara secara istimewa. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sadar. Maka beliau naik ke atas mimbar Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ada apa? Kenapa temanku ini disakiti, kata beliau. Wahai kaumku, aku membawa satu amanah yang sangat besar ke atas kalian. Dan Nabi SAW tawarkan agama ini kepada kaumnya, membawa kalimah yang sangat kuat, memiliki kekuatan besar. Kalau kalian mengucapkan kalimah itu dan kalian hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kalimah itu, maka semua permasalahan kalian yang tidak selesai sampai sekarang ini, yang saling bermusuhan satu sama lain, bagaimana keadaan mereka? Orang-orang dahulu di zaman itu mereka mengubur bayi hidup-hidup, padahal memiliki anak ini adalah satu kebanggaan, kesenangan. Akan tapi karena takut tidak bisa memberikan makan kepada anak tadi, takut nanti saya kelaparan dan anak ini sendiri kelaparan, maka dibunuh ketika itu bayi itu. Itu keadaan mereka. Ketika aku dakwah kepada Abu Bakar, maka dia tanpa ragu-ragu langsung dia membenarkan, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setiap orang yang mengucapkan ilmu ini, mereka langsung berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah, orang-orang Mekah datang ke Madinah sebagai muhajirin, maka orang Islam itu hanya 2 saja, Ansar, orang yang menolong orang berdosa agama, sahabat-sahabat orang-orang Ansar di Madinah, bagaimana keutamaan mereka. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak ada hijrah, maka aku termasuk golongan orang Ansar. Kalau satu kaum memilih satu jalan dan orang-orang Ansar memilih jalan yang lain, maka aku akan mengikuti jalan yang dipilih oleh orang-orang Ansar. Orang Ansar ini seperti mana bagian baju yang menempel pada badan, yang bagian dalam. Maka orang-orang muhajirin datang ke Madinah. Nabi SAW menyebutkan mereka dalam keluar, bergerak. Dalam riwayat sampai 120 rombongan yang dikeluarkan Nabi SAW. Orang muhajirin dan ansar digerakkan oleh Nabi SAW. Orang-orang ansar ketika itu kehidupan mereka bergantung kepada perkebunan, pertanian. Sedangkan orang muhajirin segala sesuatu mereka telah tinggalkan. Akan tetapi hadirin yang mulia, ketika muhajirin dan ansar bertemu, Nabi SAW mewujudkan persaudaraan di antara mereka. Jadi dalam 27 dari rombongan itu Nabi SAW sendiri ikut dalam rombongan tersebut, jamaah tersebut.
Nabi SAW bersabda mengenai dirinya, aku keluar di jalan Allah dan berjuang, berperang sampai aku syahid. Kemudian Allah berikan aku kehidupan yang lain. Kemudian aku gunakan untuk keluar di jalan Allah, berperang sampai aku syahid. Kemudian aku dibangkitkan lagi. Kemudian aku akan pergi ke jalan Allah, mengorbankan nyawa di jalan Allah. Sahabat radhiyallahu anhum mereka keluar bergerak di jalan Allah. Sahabat radhiyallahu anhum, mujahadah yang paling besar bagi mereka adalah dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mendapatkan derajat sahabat ini karena satu kali saya memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Masjid Nabawi, meninggalkan sholat berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam setiap hari berapa kali Jibril alaihissalam datang membawa ilmu, membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Mereka melihat pemandangan itu, dan Nabi SAW mengajarkan ilmu itu diberikan kepada sahabat-sahabat. Ini pengorbanan yang besar yang mereka, pengorbanan besar yang mereka kerjakan berangkat di jalan Allah. Minal mu'minina rijalun shadaqu. Jadi dari orang-orang beriman ada laki-laki segolongan orang-orang yang benar dalam keimanan mereka, dalam ucapan mereka, membenarkan keimanan mereka. Maka mereka mengorbankan bahkan nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat ketika dia dibawa, ditangkap, maka orang kafir menusuknya dengan tombak dari belakang sampai tembus ke perutnya dari belakang, sampai darahnya itu mengucur deras. Maka dia tampung darahnya yang mengalir itu, dia arahkan ke langit, dia katakan, fustu wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah aku telah berjaya, aku telah sukses, katanya. Maka orang-orang kafir melihat begitu yakinnya mereka, sehingga apa yang dia katakan, bersumpah dengan nama Rabb Ka'bah bahwasanya aku telah sukses. Seorang yang terbunuh mati, maka pada zahirnya ini dia kalah, dikalahkan. Akan tetapi begitu yakin mereka, orang-orang beriman itu ketika terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan diri dan hartanya untuk Allah, maka inilah kesuksesan yang sesungguhnya, kejayaan yang sesungguhnya, sehingga menjadikan hidayah bagi orang yang menusuknya tadi. Melihat keyakinan sahabat yang syahid tadi, Abdullah bin Quhafah radhiyallahu anhu ditangkap oleh seorang raja Arab, kemudian dipanggil oleh raja tadi. Dia paham bahwasanya ini orang cerdas, yang paling pintar daripada teman-teman yang lain. Supaya dia melihat bagaimana kepahaman orang Islam, maka diajak berdialog, berbicara. Aku berikan setengah kerajaanku, dan aku nikahkan anak perempuanku dengan kamu, dan kamu jadi orang Nasrani. Maka dia katakan, setengah kerajaan dan anak perempuan kamu dinikahkan pada saya, ini tidak ada apa-apanya. Walaupun seluruh kerajaan kamu kasih, sekejap mata pun saya tidak akan tinggalkan keimanan. Karena la ilaha illallah yang Allah berikan kepada kami adalah kalimat iman. Maka bagaimana supaya dengan kalimat ini takut kita hanya kepada Allah dan harap kita hanya kepada Allah. Manusia takut kepada kekuatan, maka la ilaha illallah mengeluarkan segala ketakutan dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, cinta hanya kepada Allah, jangan sampai Allah marah, dan berharap hanya kepada Allah. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, kalau tidak ada takut kepada Allah dalam hati dan takut kepada makhluk, kepada benda-benda, maka
maka Allah akan datangkan kepadanya ketakutan kepada hal yang lain. Allah akan tunjukkan apa yang dia takuti. Kalau dengan iman ini, kalau seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak takut kepada yang lainnya selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seluruh makhluk dan benda-benda takut kepadanya. Dan seorang yang yakin kepada makhluk, kepada kebendaan, Allah akan serahkan dia kepada apa yang dia yakini. Maka harap kita, takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap kepada Allah, maka Allah tidak melepaskan kita kepada orang lain. Allah akan selesaikan permasalahan kita dengan kudratnya. Maka Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu tadi, beliau tidak terkesan dengan dengan keduniaan ataupun kebendaan. Bahkan itu yang ditawarkan kerajaan. Inilah istiqamah dalam agama, teguh pendirian dalam agama. Maka raja tadi pun takjub. Maka dia tidak terima tawaran saya. Maka dia akan menunjukkan powernya, kekuatannya. Maka diperintahkan untuk dia ini diikat di tiang. Maka satu orang pemanah untuk memanah sahabat tadi dari arah yang jauh, tapi jangan sampai mengenai dia. Jadi panah di sekelilingnya, dekat kepalanya, dekat tangannya, dekat kakinya, jangan sampai kena. Mungkin dengan seperti itu dia akan berubah pikirannya, akan menerima tawaran saya yang pertama. Maka dia pun diikat di sebuah tiang sampai pemanah itu menghabiskan anak panahnya. Maka orang yang dalam hatinya ada ketakutan kepada Allah, dia tidak akan takut kepada selain Allah. Maka dilaporkan ini dia sedikit pun tidak ketakutan. Ada cara yang lain, kita punya cara yang menunjukkan kekuatan kita. Diperintahkan untuk memanaskan air dalam satu wajan yang besar di atas api sampai mendidih. Dimasukkan satu orang tawanan di sana, ketika diangkat habis tinggal tulang. Itu diperlihatkan kepada sahabat itu, tapi tidak terkesan sahabat tadi. 2 sahabat yang dimasukkan sampai meninggal dunia, syahid. Kemudian beliau ini dibawa untuk untuk dimasukkan ke dalam itu. Kalau dia ini terkesan, maka dikembalikan. Ketika dibawa mendekat kepada wajan tersebut, maka sahabat tadi menangis. Oh, dia sudah berubah pikirannya. Sekarang dia sudah takut, maka dikembalikan kepada raja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sahabat ini ketakutan. Bagaimana sekarang katanya? Kamu takut kan sekarang? Kamu mau tinggalkan iman kamu? Maka dia katakan, kamu ini bodoh katanya. Aku ini sahabat Nabi, aku tidak takut pada siapapun. Kalau begitu kenapa kamu menangis? Aku menangis karena aku hanya memiliki satu nyawa saja yang bisa aku korbankan untuk Allah. Sekiranya aku memiliki nyawa sebanyak rambut yang ada di tubuhku ini, maka satu persatu aku akan korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka raja tadi pun takjub lagi melihat keteguhan iman sahabat. Itu hanya baru satu orang sahabat. Bagaimana sahabat-sahabatnya? Itu sahabat yang biasa saja. Maka sahabat tadi pun raja tadi mengatakan, karena terkesan dengan sahabat tadi, minta dicium kepalanya oleh sahabat tadi. Maka kemudian setelah itu sahabat tadi, dia katakan dia tidak mau mencium karena dia orang kafir, musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena apa? Karena dijanjikan. Karena dia minta syarat saya dilepaskan dan sahabat-sahabat saya lain pun dilepaskan kalau saya cium kepala kamu. Maka kembali kepada Rasulullah diceritakan seperti ini. Hadirin yang mulia, kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar usaha yang mulia.
dan buat usaha ini seperti mana cara Nabi SAW. Karena hasil daripada usaha ini yang paling besar itulah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang menggunakan diri dan hartanya untuk ridha Allah, menggunakan diri dan hartanya untuk agama Allah, untuk menghidupkan agama Allah, pasti dan pasti seluruh jalan, semua jalan yang datang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan dan Allah akan jalankan mereka ke jalan-jalan tersebut dan Allah akan sampaikan kepada tujuannya. Ini janji yang sangat besar daripada usaha inilah mendapatkan hidayah. Karena hidayah ini yang pertama sekali yang paling penting untuk didapatkan. Maka usaha ini ada di nomor. Dalam usaha ini bagaimana dibuat dengan cara Nabi SAW. Usaha Nabi dibuat dengan cara Nabi SAW. Apa yang dikehendaki dari usaha ini? Supaya umat ini bangkit untuk mengerjakan usaha ini, menghidupkan usaha ini dan menghidupkan sunnah Nabi SAW di setiap tempat, sehingga keyakinan terbentuk suasana yakin dan suasana agama. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu nikmat yang sangat besar. Kita datang ke majma' ini, kita meluangkan waktu keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada hari kiamat seorang tidak ada keinginan apapun lagi kecuali apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, sekiranya Kau berikan aku kesempatan sebentar saja untuk kembali ke-Nya. Untuk apa? Untuk bersedekah di jalan-Mu ya Allah dan menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, kalau waktu sudah datang, waktu yang ditentukan itu sudah datang, maka tidak ada lagi kesempatan. Maka hadirin yang mulia, usaha Nabi SAW ini perkara yang sangat besar. Allah berikan kita ini menjadikan sebagai tanggung jawab kita, tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana kita sendiri menjadi orang yang mengamalkan agama, menjalani kehidupan dengan takwa, dan kita sampaikan perkara ini kepada seluruh dunia, bahwasanya Allah berikan pada kita tanggung jawab yang sangat besar. Maka dalam usaha ini ada dua asas yang sangat penting. Yang pertama, keluar dan bergerak, naqlu harkat. Yang kedua, niat, istimaiyat. Naqlu harkat dan istimaiyat, keluar, bergerak, dan istimaiyat. Jadi bergerak ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Jadi maka yang pertama sekali diperlukan itulah hidayah. Nabi SAW berjanji bahwasanya dengan buat usaha Nabi, dengan cara Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan bergantian untuk orang yang buat itu. Untuk itu Allah berikan kita tanggung jawab. Bagaimana kita merasa kita ini bertanggung jawab, ada perasaan tanggung jawab. Karena dengan usaha ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu datang sejauh mana pengorbanan. Al-ma'unatu ala qadril ma'unah. Dengan cara yang benar kita gunakan diri dan harta kita, maka Allah akan berikan tarbiyah kepada kita dan Allah terima kita dalam usaha ini. Wahai Ali, jika disebabkan kamu satu orang mendapatkan hidayah, disebabkan kamu, maka dalam satu riwayat, khairun laka min humrin na'am. Di zaman itu, jadi unta merah ini barang yang sangat berharga, yang sangat mahal harganya, sangat tinggi nilainya. Karena unta ini digunakan sebagai kendaraan yang bisa menjalankan ekonomi. Orang berdagang dulu pindah dari satu tempat, satu negeri ke negeri yang lain, satu kota ke kota yang lain. Dalam riwayat yang lain, khairun laka mimma tala'atis syams. Jadi lebih baik daripada kamu dari segala sesuatu yang disinari oleh cahaya matahari. Satu orang yang mendapatkan hidayah disebabkan kita. Ini janji yang sangat besar, janji yang sangat
maka ratusan tahun usaha ini sudah ditelantarkan, ditinggalkan. Hari ini kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala untuk belajar usaha ini. Maka penting sekali untuk keluar, bergerak dan istimewa. Yang pertama sekali dalam kita ada perasaan, merasa bertanggung jawab, merasa kita punya tanggung jawab. Ya Allah, Engkau berikan iman kepada kami, Engkau jadikan kami sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah berikan usaha yang mulia kepada kami. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah perintahkan, wahai Nabi, katakan bahwasanya jalan hidup dan tujuan hidupku adalah ad'u ila Allah, menyeru manusia kepada Allah supaya mengenal Allah, beriman kepada Allah, dan agama yang diturunkan oleh Allah itu untuk diamalkan, dan mengajak manusia kepada akhirat. Ini semua termasuk dalam dakwah, mengajak manusia kepada Allah dengan kepahaman. Nabi sallallahu alaihi sayyidul anbiya dan wa manittaba'ani, siapa saja yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya berupa kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usaha ini tanggung jawabnya untuk laki-laki dan untuk perempuan semuanya. Kita keluar dengan Allah untuk perkara ini. Atas maksud ini kita keluar dengan Allah. Kehidupan ini sangat berharga. Sebagian kita mau pulang tak keluar, maka kita anggap diri kita pun sebagai orang yang meneruskan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pulang ke rumah, dia pun pulang untuk apa? Buat persiapan untuk berangkat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke makamnya, hidupkan amal-amal makam supaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amal di masjid. Jadi sahabat ada yang buat usaha menghidupkan amal masjid, ada yang berusaha untuk mengeluarkan rombongan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuwajun fi sabilillah aw rahatun khairum minad dunya wa ma fiha. Satu pagi ataupun satu petang di jalan Allah, keluar di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada isinya. Seorang mendapatkan dunia beserta isinya karena disedekahkan, maka masih lebih baik keluar jalan Allah itu walaupun satu pagi satu petang. Maka di bulan Ramadan malam 27 malam Lailatul Qadar, dia berdiri di Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar, beribadah sepanjang malam. Orang beriman di bulan Ramadan, kemudian di kota Makkah, di Masjidil Haram, di hadapan Baitullah, di depan Hajar Aswad, sepanjang malam dia beribadah di situ. Satu orang hamba Allah yang untuk meninggikan kalimat Allah, dia berdiri sebentar di medan pertempuran, berdiri sesaat saja ini, berdiri sesaat ini lebih baik daripada orang yang beribadah sepanjang malam. Kita niat hadirin yang mulia, kita orang berusaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu akan menjadikan kehidupan kita yang berharga, dan Allah akan berikan tarbiyah kepada kita. Siapa yang memberikan tarbiyah? Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam, Allah SWT firmankan, wahai Isa, akan datang satu umat dalam setiap keadaan senang mereka tidak membanggakan diri, mereka akan bersyukur kepada Allah, dan mereka akan menganggap ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah, dan mereka akan menggunakan nikmat itu dalam hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Dengan hatinya bersyukur kepada Allah, lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu digunakan di jalan yang diridai oleh Allah. Mereka akan memuji Allah ketika mendapatkan kebaikan, dan ketika mendapatkan kesulitan mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji kita dan mendatangkan keadaan yang Allah Subhanahu wa taala Razzaq Arhamur Rahimin. Segala sesuatu ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, didatangkan untuk meningkatkan derajat hamba-hambanya. Innallaha ma'as sabirin. Siapa yang bersama orang-orang sabar? Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapat kebaikan, mereka akan memuji Allah. Ketika mendapatkan kesulitan, mereka bersabar.
Maka hadirin yang mulia, banyak kita mendapatkan kesulitan, kadang kepala sakit, pusing, kemudian panas. Kita lihat berapa hari kemarin Pak, panas sekali, sangat panas sekali. Maka kalau kita ingat bagaimana perjalanan Nabi SAW ke Tabuk, maka panas kita yang kemarin itu tidak ada apa-apanya. Nabi SAW berangkat sendiri ke Safar menuju Tabuk. Maka bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menghadapi kesulitan. Maka kita katakan, ya Allah, ini adalah ujian dari Engkau dan saya bersabar. Ini disebabkan keimanan, karena iman kepada Allah. Nabi SAW melihat satu orang perempuan, anaknya meninggal dunia. Nabi SAW lewat depan situ menasihati supaya bersabar, karena dia ini dalam kesedihan anaknya meninggal. Maka dia tidak sadar siapa yang lewat, siapa yang menasihati, padahal itu Rasulullah SAW. Rasulullah setelah itu pergi. Datang orang sahabat yang lain, wahai wanita, tahukah kamu siapa tadi yang menasihati kamu sabar? Tidak tahu, katanya, saya sedang sedih. Ada kata Rasulullah SAW. Maka dia pun terkejut, datang kepada Nabi. Jadi sabar itu ketika datang kesulitan, datang musibah, langsung bersabar. Jadi bukan setelah musibah dan kesulitan itu hilang baru bersabar, bukan. Wala ilma lahum wala hilma lahum. Mereka tidak memiliki ilmu dan sifat kelembutan. Nabi Isa alaihissalam heran, ya Allah, bagaimana satu kaum yang tidak memiliki ilmu dan hilm, kelembutan, mereka bisa buat agama, usaha agama. Allah Subhanahu wa taala firmankan, aku sendiri akan memberikan ilmu dan hilm kepada mereka. Maka niat kita yang kuat, azam, kita menyadari dengan sebenarnya bahwa kita bertanggung jawab. Siapa yang memberikan tarbiyah? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita keluar dari Allah, bergerak dengan istimaiyat. Kita bergerak niat sampai hari kiamat untuk seluruh manusia di seluruh dunia, sampai al-ma'unatu biqadril ma'unah. Sejauh mana tanggung jawab yang kita pahami, sejauh itu pula, sebesar itu pula pertolongan Allah akan datang. Maka kerja ini dibuat secara berjamaah, istimai. Sahabat yang dikirim oleh Nabi SAW, alaikum bil jamaah, diberikan nasihat, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian selalu berjamaah. Yadullahi alal jamaah, rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas jamaah. Orang yang memisahkan diri dari jamaah, man syadda, orang yang memisahkan diri seperti mana kambing, pengembala kambing dibawa, maka kami itu dibawa bersama-sama. Maka kalau ada satu kambing itu memisahkan diri dari kelompoknya, menjauhkan diri dari kelompoknya, maka mereka akan diterkam oleh serigala. Sedangkan serigala manusia adalah syaitan. Serigala yang kelaparan masuk ke dalam kumpulan domba, maka untuk menjaga diri kita dari syaitan dengan istimaiyat, kita jangan pisahkan diri kita dari jamaah. Jamaah sudah dibentuk, ini adalah majelis yang terakhir. Dari sini kita berangkat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas dalam kehidupan ini sangat bernilai, sangat berharga. Maka kita jaga waktu kita, sangat penting menjaga waktu. Setelah musafa mendapatkan rute taskil, kertas taskil, parca taskil, langsung berkumpul, kemudian secepatnya berangkat jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tempat ini, berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Sahabat di masjid Nabi ketika itu
Mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW perintah apa? Segera berangkat. Kisah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah tashkil untuk menghadapi orang Romawi. Ibn Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, 3 orang ini Nabi SAW telah beri kabar gembira mengenai syahid. Mereka akan syahid. Maka mereka senang mendapatkan kabar gembira syahid. Akan tapi Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dia memikirkan, kalau ini adalah akhir kehidupan saya dan besok juga hari ini hari Jumat, sholat Jumat berjamaah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bisa menunda sampai selesai sholat, saya langsung berangkat. Saya akan susul teman saya akan jumpa susul teman. Maka Nabi SAW bertanya melihat, Rasulullah SAW lihat, kenapa kamu masih di sini? Supaya saya bisa sholat Jumat terakhir dengan engkau ya Rasulullah. Karena begitu cintanya mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang menjadi imam. Salat yang kamu kerjakan, mendengarkan khutbah di Masjid Nabawi, kamu dapatkan pahala untuk diri kamu sendiri. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, sekiranya kamu menginfakkan seluruh dunia beserta isinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu kumpulkan pahalanya bersama pahala yang sholat di belakang saya ini, maka kamu tidak akan menyamai pahala teman-temanmu yang sudah berangkat duluan di jalan Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, maka kita berada di sini, kita pun keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sudah terbentuk, sudah dapatkan rute tashkil, kita kumpul sebentar langsung berangkat. Bersedia Pak, insyaallah segera berangkat. Maka ketika kita kumpul itu yang pertama sekali, tashkil kemana? Tashkil kita kemana? Apa yang kita pikirkan? Bagaimana supaya kita semua satu jemaah itu mendapatkan tarbiyah. Allah terima kita semua dalam usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua teman-teman kita, supaya kehidupan kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehidupan takwa. Dari kita, teman-teman kita dan semua umat Islam mendapatkan kehidupan takwa, dan untuk menyebarkan usaha Nabi SAW ini, semua umat Islam menggunakan diri dan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seluruh manusia. Kita keluar untuk buat usaha ini, belajar usaha ini. Maka hadirin ketika setelah doa dari sini, kita kumpul langsung berangkat, segera berangkat. Kita cari tahu bagaimana keadaan di tempat tashkil kita, bagaimana keadaan agama di sana, bagaimana keadaan usaha agama itu maksudnya cari tahu ahwal di sana, ahwalnya bagaimana keadaan agama di sana, keadaan kerja agama di sana. Maka kita doa fikir, kita doa, kita risau. Kemudian 2 orang kita tentukan untuk berkhidmat. Sahabat radhiyallahu anhu ketika datang ke Madinah, ini satu kisah dari sahabat. Kami ada 12 orang, yang 2 orang kita putuskan untuk berkhidmat, untuk menjaga kendaraan, memberi makan, minum. Jadi 2 orang ditentukan untuk berkhidmat. Nabi SAW belum berwudu. Kita sahabat-sahabat semua berkhidmat, maka sudah tidak ada pekerjaan. Kalau begitu saya mengambil kayu bakar, kata Nabi SAW. Padahal itu pekerjaan yang paling sulit, mencari kayu bakar, mengumpulkan kayu. Wa ana ajma'alakumul hatab. Maka hadirin yang mulia, kasih tahu teman-temannya, kita tashkil ke daerah fulan dan di sana keadaan seperti ini. Kemudian mengenai biaya perjalanan, biaya safar, kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan, jangan ditaruh, disimpan pada 1 orang, tapi pada 2-3 orang. Maka kita berangkat jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak, majma'nya ini banyak, bisa jadi kita tidak langsung dapat kendaraan, maka kita langsung berangkat cari tempat terdekat untuk buat amal di sana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim, menashkil 1 jemaah
ketika itu malam hari. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kami bermalam dulu malam ini di rumah kami masing-masing, besok pagi-pagi kami langsung berangkat? Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah kalian mau pada waktu malam ini di salah satu taman daripada taman-taman surga? Hadirin yang mulia, kita segera berangkat, langsung berangkat. Agar jemaah bentuk pasangan dua-dua berangkat. Yang pertama sekali, waktu kita disempurnakan. Jadi waktu tasbih itu disempurnakan 3 hari, 72 jam kita sempurnakan, 40 hari kita sempurnakan. Segera berangkat, segera kerjakan. Begitupun ketika balik kembali, jadi waktunya disempurnakan. Jangan sampai waktu belum sempurna kita sudah kembali. Waktu sempurna, amalnya disempurnakan. Keluar karena Allah Subhanahu wa taala, amal apa yang kita kerjakan. Yang pertama sekali dakwah. Setiap kita ini dakwah ini adalah yang paling utama. Dengan dakwah akan membentuk keyakinan, meningkatkan keyakinan, meningkatkan iman. Dengan keimanan ini akan mendapatkan istiqamah. Dengan kekuatan iman ini akan mudah menjalankan kita untuk mentaati Allah, dan akan mendatangkan kebencian terhadap kemaksiatan ataupun dosa-dosa, dan akan mendapatkan kehidupan takwa dengan kekuatan iman. Yang pertama sekali, yang paling utama adalah dakwah. 4 amal yang perlu kita perbanyak: berdakwah, membayangkan kebesaran Allah, mengajak manusia kepada Allah, menyampaikan kuasa Allah yang berkuasa. Allah menetapkan kesuksesan manusia dalam agama, Allah menetapkan kesuksesan manusia dalam sunnah Rasulullah SAW, dan mengajak manusia kepada akhirat, kepada amal. Ini semua termasuk dalam dakwah. Kemudian yang kedua, ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Orang lama, orang baru. Jadi dipasang-pasangkan orang lama, orang baru, supaya belajar mengajar. Yang pertama sekali mengenai keimanan, mengucapkan kalimat kita ini betul, kita paham maknanya, tahu artinya. Dan belajar 6 sifat. 6 sifat ini penting dalam setiap amal kita. Tanpa iman, tanpa yakin kepada zat Allah, maka amal tidak akan diterima. Tanpa cara Nabi, tanpa sunnah Nabi SAW, amal tidak diterima. Begitupun Nabi SAW bahkan panutan kita dalam sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka Nabi SAW adalah imam kita dalam kehidupan, seluruh kehidupan kita. Dengan yakin kepada Allah, dengan cara Nabi SAW, yakin terhadap sunnah Nabi SAW. Kemudian dengan menghadirkan fadilah, fadail. Dari ta'lim dan ta'alum ini adalah ada ta'alum fadail, ta'alum masail. Yang paling utama itu fadail, tahu ada janji-janji Allah. Dalam menyempurnakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, apa yang Allah akan berikan kepada kita. Ini janji Allah semua, ilmu fadail. Untuk itu hadirin yang mulia, setiap amal dikerjakan dengan iman dan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan fadilah. Apa yang kita dapatkan dari sholat, dari zikir, dari dakwah, dari tilawah Al-Quran, apa janji-janji Allah yang akan kita dapatkan. Maka la ajra liman la hisbata lahu. Kita menjalankan perintah Allah, menyempurnakan perintah Allah, tapi kita tidak ada harap kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Kita ada harap dari mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan? Maka sahabat dulu mereka begitu semangat mereka beramal. Maka kenapa? Karena mereka buat amal dengan iman dan ihtisab. Siapa yang puasa dengan iman dan ihtisab, iman dan mengharap pahala. Satu orang putri Nabi SAW, anaknya meninggal dunia. Maka Nabi SAW kirim utusan untuk sampaikan pesan, nasihat, sabar, dan harapkan pahala dari Allah. Maka amal imanan wa ihtisaban, amal dikerjakan dengan imanan wa ihtisaban. Hadirin yang mulia, keluar dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita banyak berdakwah, banyak buat dakwah. Dengan dakwah iman akan meningkat. Kemudian ta'alum fadail, belajar
belajar munajat, keluar dari Allah dengan zikir ibadah. Nah, ibadah yang paling utama adalah sholat. Bagaimana kita menjadikan sholat kita sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Jadi sholat ini adalah perintah yang sangat utama, yang paling utama, yang paling besar. Siapa yang sholatnya baik, maka kehidupannya akan baik. Maka untuk itu kita usaha memperbaiki sholat kita, meningkatkan kualitas sholat kita. 5 kali kita dipanggil untuk apa? Untuk memperbaiki sholat kita setiap hari. Kemudian sholat ini menghadirkan Allah dalam setiap amal kita. Allah melihat saya, melihat pergerakan saya, mendengar ucapan saya, bacaan saya. Maka kalau orang sedang buat amal seperti ini, dia tidak akan putus asa dimanapun. Kenapa? Karena dia merasa setiap saat Allah bersama saya, Allah mendengar saya, melihat saya. Maka ini maksud daripada zikir, dakwah, ta'alum, zikir ibadah. Kemudian akhlak Nabi SAW, melatih diri kita dengan akhlak Nabi SAW. Beliau adalah pemimpin Nabi-Nabi. Allah berikan agama untuk Nabi. Bagaimana supaya akhlak kita seperti akhlak Nabi SAW, tawadu, lemah lembut. Dengan kelembutannya akan menyatukan hati. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kami telah berikan agama untuk menyatukan manusia kepada engkau. Dan Allah telah jadikan engkau ini lembut, kata Allah. Jadi tawadu, kemudian lemah lembut dan sabar. Yang maka akhlak orang dulu dan akhlak orang akhir dan awalin akhirin apa? Ketika datang musibah, ujian, kesulitan, bersabar. Wa'afu amman dzalama, dan memaafkan orang-orang beraniaya, berlaku aniaya kepada kita. Wa ahsin illa man asaa ilaik. Orang yang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Kalau kita balas dengan kebaikan, maka besok dia akan dekat dengan kita, akan hilang permusuhan walaupun tadinya musuh. Zikir ibadah khidmat, dakwah Allah, ta'lim Allah, zikir ibadah khidmat. Kita tinggalkan meminta kepada makhluk. Hajat kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Kita tinggalkan israf. Jadi meminta itu dari lisan kita secara langsung ataupun mengharap dalam hati. Hati kita ini hanya meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Kita tinggalkan israf, berlebih-lebihan. Walaupun kalian ini berada di atas air, di atas sungai, jangan kamu berlebih-lebihan menggunakan air. Ya Rasulullah, bagaimana berlebih-lebihan walaupun kita berada di atas air, di atas sungai? Caranya bagaimana? Sebanyak mana yang diperlukan, gunakan sebanyak itu, jangan lebih. Makan, minum, keperluan yang lain ini seperlunya, dan sedikit mungkin waktu yang kita gunakan bersiap untuk makan, minum, istirahat. Jangan kita minta dalam hati, dan kita tinggalkan israf. Jangan pakai barang orang lain tanpa izin. Apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang kita tinggalkan, itu tinggalkan. Waktunya kita sempurnakan, dan amalnya kita sempurnakan. Maka ketika jalan pun ada adab-adabnya. Jalan sebelah kanan, kemudian jaga pandangan, tumpukan pandangan. Walaupun hal yang boleh dilihat, hal-hal yang tidak haram. Kenapa? Karena apa yang kita lihat itu, maka gambarannya akan masuk ke dalam hati, maka syaitan akan mengulang gambar itu ketika kita sedang sholat. Tumpukan pandangan, walaupun tidak pada hal-hal yang dibolehkan. Zikir, sambil bersikir, jalan sambil bersikir, saling ajar mengajar satu sama lain.
Kalau kita naik kendaraan bus ataupun rel ataupun kereta, kalau banyak orang di sana, kita boleh berdakwah di sana. Allah kasih kita kesempatan dua, kita kumpulkan orang banyak-banyak untuk bayar. Akan tetapi siapa yang duduk dekat dengan kita, bicara dakwah. Satu orang lama, satu orang baru. Dakwah kita apa? Menyuruh manusia kepada dari makhluk kepada Allah, dari asbab kepada amal, dari dunia kepada akhirat. Dan kalau perjalanan jauh, maka kita bicarakan sama orang drivernya, orang bisnisnya itu mengenai apa? Waktu sholat, waktu sholat berhenti. Begitupun kalau kereta itu kita perhatikan waktu sholat. Di mana masuk waktu sholat, maka kita cari tempat di mana bisa sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga wudhu setiap saat supaya waktu sholat bisa langsung sholat. Tapi kalau di sana nanti airnya sedikit, kemudian yang mau menggunakan air banyak, kan kesulitan. Yang paling pertama itu apa? Kita jaga wudhu setiap saat. Bilal radhiyallahu anhu, apa amal yang membuatnya itu masuk ke surga walaupun dia masih di dunia? Maka setiap saat saya batal wudhu saya akan perbaharui wudhu saya. Dan saya sholat tahiyatul wudhu 2 rakaat. Maka kita lihat kalau perjalanan kita mengenai kereta api, tren, maka kita perhatikan waktu sholat. Kadang-kadang dia ada stasiun yang dia berhentinya lama, dan pas waktu sholat maka kita cepat-cepat wudhu dan takaza yang lainnya, sholat ringkas, kemudian kembali ke kereta api. Begitupun dengan kendaraan yang lain. Maka dalam perjalanan ini kita berbaur dengan orang lain supaya kita bisa dakwah kepada setiap orang. Dakwahnya untuk semua orang. Dakwah itu apa? Menerangkan. Dalam Al-Quran Allah terangkan apa itu asas daripada dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah kita mengajak manusia kepada Allah. Kita perhatikan bagaimana keadaan orang yang kita dakwahi. Setiap hari orang yang buat dakwah setiap hari, maka Allah akan memberikan hikmah kepadanya. Dia bisa tahu lawan bicaranya itu seperti apa keadaan. Maka kita duduk berpisah, berbaur dengan yang lain. Sambil jalan kita banyak dakwah. Kita tanya namanya, ta'aruf. Kemudian kita sampaikan bahwasanya Allah jadikan kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berikan kita perintah untuk beribadah, untuk takwa, karena kita orang Islam, menyempurnakan agama dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan kepada kita usaha yang sangat besar. Maka berikan pertolongan dalam usaha ini. Maka kita dakwah, maka akan memberikan kesan pengaruh yang begitu besar pada orang yang mendengarkan dakwah. Sampaikan bahwasanya kesuksesan saya, Tuhan, dan seluruh manusia di seluruh dunia Allah letakkan dalam agama yang sempurna. Kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna. Sejauh mana kita amalkan agama, kita akan sukses. Kalau kita tinggalkan agama, kita akan celaka. Kesuksesan Allah sudah letakkan dalam agama, dan Allah berikan usaha agama. Agama akan wujud dalam kehidupan ini dengan usaha para anbiya, usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup seluruh nabi-nabi, maka usaha ini adalah tanggung jawab kita. Ini dakwah kita di kemana-mana seperti ini, sampaikan perkara yang sama. Berapa
berapa lama kita bicara sebelum dia turun kendaraan sampai dia paham, sampai dia sadar. Dia katakan, terima kasih, kamu telah menyadarkan saya akan tanggung jawab yang besar. Maka dalam perjalanan kita berhati-hati. Nah, kita itu berusaha apa supaya memberi bukan mengambil, memberi bukan meminta. Kalau ada orang mengasih pada kita, hati-hati. Kita cari apa namanya cara bagaimana menolak dengan halus, jangan sampai dia itu tersinggung. Nah, kalau dia apa namanya mau ikut dengan kita ketika itu juga, maka kita pahamkan. Ada jemaah di masjid kamu duduk taklim dengan mereka, musyawarah dengan mereka, sampaikan kepada mereka saya keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita langsung ajak orang dengan jemaah kita. Kemudian kalau naik kendaraan bus itu kita bisa minta berhenti, kemudian kita kumandangkan azan untuk sholat. Nah, waktu ini sangat berharga sekali. Waktu sangat berharga. Nah, konduktor ataupun drivernya ini kita dakwah, kita ajak mereka untuk sholat, ikut sholat. Kita turun sholat, maka kalian mendapatkan pahala. Jangan sampai waktu ini sangat berharga, jangan kita sia-siakan, kita jaga. Maka kita dapat kesempatan dakwah, kita dakwah. Kalau safarnya panjang, maka kita pun bisa buat ta'lim, zikir. Kampung tujuan kita sana, kita turun di sana, turun dari bus, turun dari kendaraan, kita kumpul di situ. Ini diulang-ulang terus. Maksud keluar kita ini apa? Maksud tujuan kita keluar ini apa? Kesuksesan kita dalam agama. Agama akan wujud dengan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan usaha Nabi dan usaha dan tanggung jawab kita karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Kita keluar untuk melakukan usaha ini. Supaya kita kerjakan usahanya dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah berikan hidayah kepada kita dan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang kita datangi. Turun dari kendaraan, kita berjalan menuju kampung, kita kumpulkan. Capek perjalanan, lelah, letih, haus, lapar. Nah, ini adalah rahmat Allah, surah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang dalam urusan dunia mereka pun bermujahadah buat safar, dan mereka akan dihisab, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang susah payah di jalan Allah dalam perjalanan ini, maka akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan ini jalan yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Sedikit saja ada kesulitan dalam di jalan ini, walaupun hanya debu yang menempel di tubuh orang yang sedang keluar jalan Allah. Dalam satu hadis, maka tidak akan disentuh oleh asap api neraka. Jangankan api neraka, asap api neraka pun tidak bisa menyentuh bagian tubuh yang menempel debu ketika keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu orang alim mengatakan dalam satu riwayat, ada orang duduk di atas mimbar-mimbar di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar-mimbar kasturi. Orang-orang pun akan heran kepada mereka. Jadi debu-debu yang menempel pada tubuh orang keluar dari Allah Subhanahu wa taala itu akan dijadikan kasturi oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Maka hadirin yang mulia, dengan kesulitan yang kita dapatkan ketika di luar jalan Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab turunnya hidayah untuk seluruh manusia.
setiap langkah yang kita langkahkan, setiap amal yang kita kerjakan, setiap kesulitan yang kita dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya akan dimasukkan ke dalam timbangan amal kebaikan. Sampai kendaraan hewan yang kita gunakan, kotoran kuda, keringat daripada kuda orang yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan dimasuk dalam timbangan amal kebaikan dia pada hari kiamat. Kemudian hadirin yang mulia, kita kita berdoa di sana sebelum masuk kampung. Ya Allah, Engkau telah sampaikan kami ke kampung ini, berikan kami taufik untuk bisa bekerja dengan cara yang benar di sini. Kemudian berikan manfaat dan faedah yang besar pada orang-orang di sini dan untuk kami. Dan maksud datang kita ke sini adalah mereka ini adalah saudara-saudara seiman kita, seislam kita, supaya masjid yang ada di kampung ini menjadi seperti mana masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kampung ini menjadi kampung-kampung sebagaimana ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak di sini semangat agamanya seperti mana anak-anak yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita beritahukan maksud dan tujuan kedatangan kita. Adab masuk kampung, kemudian doa-doanya kita sempurnakan. Jalan sebelah kanan, menundukkan pandangan, sempurnakan doa-doa. Karena dalam usaha ini banyak diajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, doa-doa masnunah yang diajarkan oleh Nabi dalam setiap kesempatan. Dengan kerisauan, bagaimana kita dan orang yang kita datangi itu bisa diterima oleh Allah untuk buat usaha Nabi SAW dengan cara Nabi. Kalau kita tidak langsung ke tempat taskil, mampir ke markas daerah taskil kita langsung jumpa dengan penanggung jawab di sana. Kemudian kita tanya kepada mereka bagaimana tempat taskil kami nanti itu, bagaimana keadaan di sana. Yang lebih diutamakan itu di tempat-tempat yang banyak orang fakir, orang miskin, orang-orang yang tidak datang untuk menyampaikan agama kepada mereka, itu kita minta kepada mereka supaya kita diantar ke sana rombongan kita. 100% dengan orang Islam di sana kita jumpa kepada mereka, silaturahmi kepada mereka. Kita keluarkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kemudian kita usaha untuk membangkitkan jamaah kerja di sana, supaya di sana bangkit satu jamaah yang untuk menghidupkan amal masjid. Kalau tadinya belum ada, supaya ada. Kalau satunya sudah ada tapi belum sempurna, supaya sempurna. Kalau 2 hari semua pekerjaan bisa selesai, kita pindah. Kalau tidak, 3 hari, maksimal 3 hari. 3 hari kita pindah. Kemudian sampai di masjid, kalau ketika pindah itu pindah dari kampung yang lain, kita kirim 1 orang untuk memberitahukan supaya ada yang menyambut kita di sana, bisa langsung musyawarah di sana dengan orang yang sudah ada di sana. Jalan sebelah kanan, kemudian tundukkan pandangan, jaga pandangan. Kita sampai di masjid. Masjid ini apa? Rumah Allah. Kita masuk ke dalam rumah Allah. Niat dengan i'tikaf nafil, dengan doa adab, masuk dengan kaki kanan. Kita keluar, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kemudian kita masuk ke masjid. Masuk ke masjid, yang pertama sekali barang-barang, sleeping bag. Kalau ada tempat khusus untuk taruh barang, kita taruh di situ. Amal di masjid dan barangnya di tempat barang. Kalau tidak ada tempat khusus, maka kita cari satu sudut masjid yang bisa kita taruh barang di sana dengan rapi. Kita tutup, jangan bawa benda-benda yang berbau tajam ke dalam masjid. Jangan masukkan gas ke dalam masjid karena bau masjid. Kita taruh gas di luar.
begitu pun bawang merah, bawang putih jangan kita bawa masuk ke dalam masjid. Kalau ketika datang kita perlu bersih-bersih masjid, maka kita bersih-bersih dulu. Dan setelah itu salat 2 rakaat. Supaya Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah, ya Allah berikan tarbiyah untuk kami, orang-orang yang keluar bersama kami, ajarkan kami usaha ini dengan benar, dan terima juga orang-orang kampung sini untuk buat usaha Nabi SAW. Pertama sekali kita buat musyawarah. Kalau ada waktu, ada orang lama yang datang, kita musyawarah, langsung musyawarah untuk menjaga kerja, untuk menjaga orang yang buat kerja, supaya Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita untuk dalam usaha ini penting kita buat musyawarah. Nabi SAW diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk memberi tarbiyah kepada umat, Nabi Allah perintahkan sebelum bermusyawarah. Wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Jadi mereka memutuskan perkara dengan bermusyawarah sesama mereka. Jadi 24 jam yang kita punya ini, ya Allah, supaya kami diberikan taufik untuk menggunakan waktu kami 24 jam ke depan ini seperti mana yang Engkau kehendaki, yang Engkau sukai. Semuanya duduk tawajuh kepada Allah dalam musyawarah. Tidak ada doa khusus dalam doa, akan tapi Allahumma alimna ma rasyida umurina wa aifna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Kalau kita baca bagus. Jadi Amir rombongan minta usulan, minta pendapat dari sejamaah. Dalam musyawarah kita datangkan ketakutan, rasa takut kepada Allah, minta kepada Allah. Yang pertama sekali, 24 jam waktu yang kita punya ini, amal apa yang perlu kita buat untuk faedah diri kita dan jamaah kita dan orang-orang kampung, supaya dari sini bisa mengeluarkan rombongan cash. Kemudian kita ajak orang lama di sana, orang yang sudah pernah keluar di sana, kita cari tahu kita bagaimana keadaan di sini, ahwal di sini, gimana kita bisa buat kerjaan ini, cara kita buat kerja di sini. Kita musyawarah kalau ada orang tempatan di sana, karkon tempatan di sana, supaya kita tahu ahwal di sana dan bagaimana kita buat kerja. Kemudian kita buat pasangan dua-dua, orang lama, orang baru, langsung bergerak keluar. Dash, 2 orang yang khidmat dan 2 orang untuk istiqbal di rumah, untuk istiqbal di masjid, dan 2 orang khidmat, yang lainnya dua-dua bergerak keluar. Jaulah khususi ataupun jaulah umumi, jumpa dengan masuk ke dalam satu kampung dari pintu. Nah, dari pintu kampung itu dengan imam masjid di sana, pemuka kampung di sana, orang-orang penting di masjid itu, ulama-ulama, orang yang ulama itu yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama, menyampaikan ilmu agama. Kita datang kepada mereka, cari orang yang munasib untuk jumpa pada mereka dan cari waktu yang munasib. Duduk di majelis ilmu mereka supaya mendapatkan faedah ilmu daripada mereka dan minta doa kepada mereka, karena mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena menyampaikan ilmu Allah, mereka telah mengorbankan diri mereka, hidup mereka melalui kehidupan begitu sederhana untuk apa? Untuk belajar ilmu Allah, menyampaikan agama Allah. Maka pantas sekali kalau kita datang kepada ulama ini, bawa hadiah, bawa miswak, bawa tasbih, bawa rumah, sorban, khidmat kepada mereka. Maka ketika kalau mereka ada majelis, maka kita duduk di mana tempat bisa duduk. Ketika sampai giliran kita bisa jumpa dengan dia, kita
Karkozari. Alhamdulillah kami satu jemaah sekarang di Masjid Fulan, kami datang ke sini untuk minta doa dari Tuhan. Kalau dia mau doa sambil angkat tangan, alhamdulillah, tapi kita jangan memaksakan. Tuhan angkat doa, angkat tangan untuk doa. Tapi karena yang bisa dakwah kepada ulama adalah ulama. Karkozari, sampaikan Karkozari. Dengan usaha ini, bagaimana perubahan dalam umat terjadi. Yang tadinya tidak ada suasana agama, wujud suasana agama, kita sampaikan Karkozari. Kemudian kita minta doa. Begitupun orang-orang khawas dari segi keduniaan mereka, orang besar dari segi keduniaan, kita datang kepada orang yang sesuai. Karena Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja, orang-orang besar, pemuka-pemuka, melalui sahabat-sahabat. Allah berikan kamu satu potensi yang sangat besar. Kalau kamu amalkan agama, taat kepada Allah, maka banyak orang di belakang kamu yang akan ikut. Dakwah kepada orang-orang, ajak mereka supaya bisa datang ke masjid. Dalam bisa ikut salah satu daripada amal-amal yang kita kerjakan setiap hari, ikut daulah, ikut ta'lim ataupun apa saja. Hadirin yang mulia, kalau mereka tidak bersedia keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, kita minta dari anaknya, dari sepupunya, dari ponakannya, siapa yang bisa dikirim keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sendiri tidak bisa hadir, hadirin yang mulia, kalau ada orang-orang lama yang mereka sudah tidak aktif lagi dalam kerja, dalam usaha, maka kita jangan merendahkan. Adanya kita bisa dikenalkan oleh Allah dengan usaha ini aspek pengorbanan orang-orang dulu. Jadi dalam hati kita ada ta'zim kepada orang-orang yang lebih lama, yang lebih dulu, yang kenal dengan usaha ini. Walaupun mereka sekarang sudah tidak aktif lagi, kita datang pada mereka jangan dengan niat untuk apa? Untuk merendahkan dia, untuk menyalah-nyalahkan dia, jangan, tapi untuk minta nasihat kepada dia. Maka kita buat dakwah dua-dua sampai 2 jam, 2,5 jam, 3 jam, bergerak di sekeliling masjid, cari orang, kemudian kembali buat ta'lim. Kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sediakan untuk kita, walaupun kita dalam keadaan capek, lapar, haus, ngantuk, tapi janji Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan setiap saat apa janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang keluar di jalan Allah, supaya apa? Membangkitkan semangat kita lagi. Jadi orang yang kerja itu Pak, kalau kerja hari biasa, ya biasa saja. Tapi kalau hari itu hari terima gaji, itu beda suasananya Pak. Lebih senang, lebih semangat lagi karena hari terima gaji. Maka hadirin yang mulia, kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala buat ta'lim fadail, supaya kita mendapatkan keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap ancaman-ancaman Allah. Terkesan terhadap janji dan ancaman-ancaman Allah dalam hati kita. Dengan janji tadi akan menggerakkan kita kepada kebaikan, dan dengan ancaman-ancaman tadi akan menghentikan kita dari keburukan. Kemudian baca hadis, kemudian halaqah tajwid dan halaqah 6 sifat. Halaqah tajwid ini maksudnya apa? Untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau di jemaah kita itu ada hafiz Al-Quran, ada qari. Berapa halaqah, berapa majlis yang perlu kita buat ketika buat halaqah tajwid itu? Berapa banyak orang ahli Al-Quran yang bacaan Al-Qurannya bagus di luar jemaah itu? Hadirin yang mulia, maka kita perbaiki
bacaan Al-Quran kita, berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran, hafiz itu 3 juz setiap hari minimal. Orang yang bukan hafiz 1 juz minimal sehari. Yang tidak bisa baca Al-Quran, luangkan waktu 15 menit, 20 menit belajar baca Al-Quran. Terus belajar. Maka kalau terus mau belajar, Allah akan bangkitkan nanti bersama orang-orang ahli Al-Quran. Belajar Al-Quran. Maulana Iyas rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran dengan melihat di waktu tahajud, maka inilah satu cara yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan itu pertama kali rahmatullah. Baca kisah sahabat, fadilah salat, fadilah Al-Quran, fadilah zikir. Kemudian fadilah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya cara memperbaiki kerutuhan umat. Kemudian mendekati waktu haji, baca fadilah haji. Mendekati bulan Ramadan, baca bulan Ramadan. Baca fadilah sedekah. Kita baca. Kemudian kita buat muzakarah 6 sifat di akhirnya. Jadi muzakarah 6 sifat itu apa? Supaya amal yang kita kerjakan sesuai dengan 6 sifat. Yang memberikan kesuksesan adalah Allah, dan kesuksesan itu dapatkan dari amal-amal, dan amalnya akan diterima dengan cara Nabi, dengan sunnah Nabi. Yang pertama, saya yakin pada perkara yang harus kita masukkan. Yang memberikan kesuksesan adalah Allah, dan jalan untuk mendapatkan kesuksesan itu adalah menyempurnakan perintah Allah dengan cara Nabi. Kemudian dengan ilmu masail, fadail. Yang pertama fadail untuk meningkatkan jazbah dalam beramal. Kemudian dengan masail untuk bertanya kepada ulama supaya amal kita ini sesuai dengan cara, dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah. Kemudian untuk menjaga amal kita, menjaga pahala amal kebaikan kita dengan menjaga akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada hari kiamat nanti yang akan memberatkan amal itu adalah akhlak. Kemudian ikhlas sangat penting. Iman dan ikhlas. Jadi sebanyak mana iman yang kita punya, maka akan menjadikan ikhlas dalam setiap amal kita. Amal yang kita kerjakan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Setelah setiap beramal, beristighfar, ya Allah, saya tidak bisa menunaikan hak dalam menjalankan amal ini. Allah sebenarnya suka orang yang beristighfar dalam setiap beramal. Allah akan tutupi kekurangan dalam beramal, dan Allah akan terima amal. Nah, setiap amal yang kita kerjakan dengan 6 sifat, dengan yakin kepada zat dan sifat-sifat Allah, yakin terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadirkan fadail, la ajra liman la hisbata lahu. Tidak ada pahala bagi orang yang tidak mengharapkan pahala. Bagaimana akan dapatkan pahala? Dia tidak ada mengharapkan pahala dari amal yang dia kerjakan. Nah, jadi kita beramal dengan keimanan dan mengharap pahala. Maka kita muzakarah 6 sifat. Setiap amal kita kerjakan dengan 6 sifat. Kemudian hadirin yang mulia, kita banyak bergerak ta'lim sampai capek, sampai lelah. Kemudian ta'lim, buat halakat tajwid, buat muzakarah 6 sifat. Kemudian setelah zuhur kita buat ta'aruf. Pada orang yang datang salat zuhur, apa maksud kedatangan kita, bisa kita buat ta'lim. Kalau perlu jaulah, kita buat jaulah khususi. Kalau tidak, kita buat muzakarah sesama jemaah kita, teman kita. Amal-amal dakwah, muzakarah amal dakwah ini secara istimai. Tetapi adab-adab dan sunnah-sunnah ini dua-dua, satu sama saling belajar dan mengajar. Yang pertama adalah imaniyah, cara wudhu, cara sholat, 6 sifat. Ini perlu dipelajari. Kalau kita mau jaulah, buat adab jaulah umumnya. Kalau
siang itu adalah khususi mulakat, umumi gas itu beda-beda. Keluar jumpa pada setiap orang satu persatu, itu khususi. Kemudian jauhlah umumi itu penting. Nabi-nabi dulu mendatangi orang satu persatu. Maka umumi gas ini yang paling menyerupai dakwah nabi-nabi. Dengan niat yang betul. Maka ketika waktu umumi jauhlah umumi, dimanapun, di tempat manapun, waktu manapun yang bisa jumpa dengan orang kita jumpai. Jadi jauhlah umumi ini seperti tulang punggung dalam anggota tubuh manusia yang akan menegakkan agama. Maka datangi setiap rumah, ketuk setiap rumah, jumpa pada setiap orang. Kalau di pasar, kawasan pasar, maka setiap toko kita datangi. Setiap hari kita buat jauhlah umumi, supaya kita setiap hari jangan ketinggalan dan tertinggal jauhlah umumi. Jadi habis asar itu buat iklan, kemudian tertib jauhlah. Ada istiqbal, kemudian ada yang keluar untuk jauhlah di luar. Apa yang kita sampaikan bahwasanya kesuksesan kita dalam agama akan dulu dengan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, dan karena khatmun nubuwah inilah Allah berikan kepada kita tanggung jawab usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jauhlah umumi adalah sunnah setiap nabi-nabi. Karena target itu adalah dengan menceritakan kisah-kisah Nabi, menyampaikan fadail, keutamaan, keuntungan. Kemudian hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa taala, kita buat target jauhlah. Ada satu orang yang buat takrir. Dia bicarakan 6 sifat. Dalam takrirnya dibicarakan 6 sifat. Jangan sampaikan kisah yang panjang-panjang, atau 6 sifat. Setiap selesai satu sifat tashkil. Selesai satu sifat tashkil. Setelah membayangkan iman, bagaimana kita untuk mendapatkan iman dengan belajar, berusaha keluar jalan Allah. Setelah bicara sholat, bagaimana supaya sholat kita menjadi benar, bagaimana supaya sholat ini tegak di seluruh alam, dengan kita dakwah, dengan kita usaha meluangkan waktu, diri dan harta keluar jalan Allah. Begitupun ilmu, zikir dan sifat-sifat yang lain. 6 sifat, setiap sifat dengan tashkil. Kemudian nabi-nabi dulu, mereka walaupun di bumi akan tapi hati mereka di langit, di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang zaman ini, zaman kita ini, walaupun kita ini ketika berdakwah jumpa kepada orang di setiap tempat, di pasar, di keramaian, di rumah-rumah, di setiap tempat, kan tapi hati kita senantiasa bergantung kepada Allah, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita buat jauhlah itu, maka hati kita senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang istiqbal yang ada di masjid, dia sambut orang-orang yang datang dari luar masjid dengan senyum, dengan ramah, dengan kasih sayang, dengan sopan. Kita dudukkan di majelis. Kalau dia belum sholat, maka kita silahkan sholat. Kita berusaha mendudukkan setiap orang dalam majelis. Kemudian hadirin yang mulia, doa penting sekali. Jadi sebelum kita mulakat, sebelum kita khususi, sebelum kita buat jauhlah umumi, sebelum kita berangkat itu doa, ya Allah, hati manusia ada dalam genggaman, hati kami pun ada dalam genggam. Engkaulah yang membolak-balikkan hati manusia. Balikkanlah hati kami, hati seluruh manusia dalam usaha Nabi. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik, ila dinik. Ya muqallibat qulub, tsabbit qulubana. Yang membolak-balikkan hati manusia. Jalan sebelah kanan dua-dua. Kalau
jalannya sempit satu-satu, kita tundukkan pandangan, jaga pandangan. Jadi pandangan ini salah satu panah beracun yang dimiliki oleh setan, maka akan memberikan pengaruh dalam hati kita yang akan merusak sholat kita. Sebanyak mana yang kita lihat, maka itu akan masuk ke dalam hati gambarannya. Nah, ketika azan, karena azannya dakwah, maka setan lari dari dakwah. Ketika selesai azan, setan datang lagi. Untuk itu kita jaga pandangan mata kita. Kita pasangkan dua-dua sambil berzikir, jangan buat keributan. Zikirnya tidak terlalu keras, tidak terlalu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada mutakalim di jemaah itu yang berbicara. Jadi mutakalim itu sebaik-baiknya yang berbicara singkat dan bisa ajak orang cash tunai ke masjid. Usahakan seperti itu. Ada rahbar, dalil. Jadi dalil rahbar itu orang tempatan sana. Kasih tahu. Jadi ini ada tamu dari masjid, mereka mau sampaikan sesuatu, tolong dengarkan. Kemudian diserahkan kepada mutakalim. Mutakalim bicara singkat. Usahakan dia ini bisa datang ketika itu juga ke masjid, diajak ketika ke masjid. Jadi jaulah ini sangat penting, hadirin yang menjaga adab-adab ketika jaulah umum, karena dia adalah tulang punggung daripada agama. Maka dakwah kepada setiap orang yang ada yang kita jumpa di jalan, maka kita perlu buat dengan hati-hati dan menjaga adab-adabnya. Walaupun orang tidak mau datang ke masjid, maka jaulah kita akan sukses juga. Akan tetapi kalau kita buat jaulah dengan melanggar adab, maka jaulah kita ini gagal. Jadi bukan berarti kita tidak dapat taskilan cash ketika jaulah ini adab kita gagal, tidak. Tapi jaulah kita itu gagal ketika ada satu adab yang kita langgar ketika jaulah. Jadi jaulah rahbar, dalil itu ketok rumah, ketok pintu. Jangan pandangan mata kita tertuju ke dalam rumah, kita agak menyamping ke kanan ataupun ke kiri. Kalau yang keluar laki-laki, ini ada tamu dari masjid, mereka mau datang bersilaturahmi, jumpa kepada Tuhan, maka diserahkan kepada mutakalim. Kalau kita jaulahnya ke toko, ke masjid, kalau dia sedang sibuk melayani pelanggan, pembeli, maka selesaikan dulu transaksi dia, selesaikan dulu pekerjaan dia, kemudian setelah itu baru kita, supaya dia bisa dengarkan dengan tawajuh. Nah, ketika ada orang siap untuk datang ketika itu juga ke masjid, maka satu orang kita untuk menemani orang tadi ke masjid, mengantarkan sampai kepada istiqbal. Kalau tahu dia ini sudah sholat, maka kita langsung bisa dudukkan ke dalam majelis. Tapi kalau kita tahu, ataupun kita boleh tanya, tapi dengan cara yang tidak menyinggung. Kalau dia bilang saya belum sholat, maka kita arahkan ke tempat wudhu supaya dia wudhu, kemudian masuk masjid, sholat, kemudian baru dia dudukkan di majelis. Kemudian hadirin yang mulia, kalau orang ini tidak mau cash datang ke masjid, kita kasih tasjil yang lain. Bagaimana kalau jadi dalil, jadi rahbar kepada kita untuk 1-2 rumah ke depan. Nah itu, supaya orang itu ada pengorbanan untuk agama, Pak. Kalau gitu Tuhan, mari jauhlah dengan kami, 1 rumah, 2 rumah ke depan, jadikan dia dalil rahbar. Maka mutakalim ini bicara dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan mutakalim itu dia pembicaraan tidak sempurna, maka amirnya itu mengatakan menyempurnakan pembicaraannya. Ataupun tidak munasib, dia tidak bisa bicara, bisa diganti orang mutakalim. Kemudian hadirin yang mulia, kita berhentikan jaulah itu, diperkirakan waktunya jamaah ini bisa kembali ke masjid, kemudian bisa buat persiapan, bisa sholat berjamaah dengan takbiratul ula. Jangan sampai terlambat. Diterjub sebelum pulang. Amir, pemimpin, ada yang memimpin jaulah
jamaah tadi, ini adalah usaha yang sangat besar, usaha yang sangat mulia, sangat tinggi. Banyak kekurangan kita, kelemahan kita, banyak adab yang kita langgar. Kita beristighfar, mohon ampun pada Allah. Sebentar juga sebelum kembali ke masjid. Nah, datang ke masjid, langsung duduk di majelis. Maka hadirin yang mulia, di siang hari kita capekkan diri kita untuk jumpa manusia sebanyak-banyaknya. Kemudian kita capekkan diri kita duduk dalam majelis ta'lim. Kemudian setelah itu malam hari kita capekkan diri kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, bayan kita ini, ketika bayan ini semua jamaah pun risau, fikir ikut risau, bagaimana tempat ini bisa wujud jamaah keluar jalan Allah SWT. Nah, jadi akan mempengaruhi orang yang bayan, orang yang bicara. Jadi yang bayan cuma satu orang, tapi fikir semua jamaah risau. Dimana orang-orang yang datang ke masjid saat ini, mereka bisa siap untuk dikirim keluar jalan Allah SWT. Maka ketika bayan itu hadirin yang mulia, ketika kita sholat sunat itu kita langsung berpencar, pisah-pisah. Sholat ringkas 2 rakaat, sholat ba'diyah. Kemudian orang-orang yang ada di kanan kiri kita ini kita majukan supaya duduk dalam bayan. Orang yang bayan ini tawajuh kepada Allah. Apa yang disampaikan? 6 sifat. Apa yang dibayangkan? 6 sifat. Yang pertama iman, yang kedua salat. Ini harus dijelaskan. Kemudian kita sampaikan ikhlas, akhlak. Kemudian dakwah dan tabligh, memahamkan kepada orang-orang mengenai tanggung jawab dakwah dan tabligh. Dan orang tasqil nanti, orang tasqil ini, kalau ada orang tempatan, orang mahala, kita jadikan sebagai orang tasqil ini bagus. Maka hadirin yang mulia, ada yang tasqil, catat nama, tugas catat nama, siapa, niat keluar berapa lama. Nah, yang pertama sekali takaza yang kita tawarkan itu adalah 4 bulan, 40 hari. Sedangkan 3 hari itu mereka sudah tanggungan dari setiap masjid itu mengeluarkan jemaah 3 hari setiap bulan. Akan tapi kalau masjid itu betul-betul baru, belum pernah masuk tabligh, mereka tidak paham akan tabligh di situ, siapkan mereka buat 3 hari. Tapi yang paling utama itu takaza pertama yang kita tawarkan 4 bulan, 40 hari. Hadirin yang mulia, maka amal masjid di sana pun perlu diperhatikan. Jadi kalau tadinya belum ada amal sama sekali, dengan kedatangan jemaah kita bisa mulai wujud amal di sana, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ataupun di masjid yang tadinya sudah hidup amal, tapi belum sempurna, baru 1 amal, 2 amal, 3 amal. Supaya dengan kedatangan masjid, jemaah ke masjid itu bisa menguatkan, menambah amal yang belum hidup di situ. Nah, setiap teman jemaah itu mendapatkan tugas semuanya. Nah, orang yang sudah niat itu kita kumpulkan, kita datangi lagi ke rumah mereka, biaya mereka, sleeping bag mereka, kita kumpulkan mereka pagi hari, hari kedua, hari ketiga, kasih bayan hidayah, berangkatkan di jalan Allah. Di setiap masjid 100% kita jumpa dengan orang di sana, supaya di sana bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala cash. Begitupun dengan 5 amal, di situ bisa hidup. Yang tadinya tidak hidup bisa hidup, yang tadinya sudah hidup tapi belum sempurna supaya bisa sempurna. Hadirin yang mulia, kita usahakan dalam waktu 3 hari semua pekerjaan disempurnakan. Jadi setelah 3 hari kita pindah ke masjid yang lain. Nah, kemudian amal di malam hari. Malam hari kita berdiri di
hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Isya, perintahnya apa? Setelah Isya jangan tidur. Setelah maghrib jangan tidur supaya waktu Isya jangan lewat. Kemudian setelah Isya jangan jangan bicara sia-sia, cepat tidur supaya malam cepat bangun. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau di siang hari dalam menyampaikan kebesaran Allah ini berenang di lautan manusia, sedangkan di malam hari qumil laila illa qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangunlah di malam hari, baca Al-Quran perlahan-lahan. Maka berdiri tahajud di malam hari sangat penting. Nabi-nabi mereka fardu wajib bagi setiap nabi sholat tahajud. Nabi SAW bersabda, aku ingin setiap umatku menjadi orang yang menjaga sholat tahajud. Kalau aku tidak takut nanti sholat tahajud ini akan diwajibkan oleh umatku, dan apabila mereka tinggalkan mereka berdosa, maka aku akan wajibkan sholat tahajud kepada umat. Karena tahajud ini banyak sekali keuntungannya, fadilahnya. Bangun sholat tahajud, sholat panjang-panjang, kemudian doa. Nah, jadi dakwah dan doa ini sangat penting. Mengajak manusia kepada Allah, malam hari kita sibukkan dulu dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ini doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kita hafalkan, kita baca dalam tahajud. Maka semua jemaah berusaha bangun di malam hari untuk sholat dan untuk doa sholat panjang-panjang untuk melatih, memperbaiki sholat kita, untuk melatih ketawajuhan, fokus kita dalam sholat dengan rakaat yang panjang. Itu hadirin yang mulia, supaya sholat kita ini dengan sebaik-baiknya kita usahakan memperbaiki kualitas sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkanlah ahli keluargamu dengan salat dan istiqamah, berpegang teguh benar. Kami tidak meminta rezeki dari kalian, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pertolongan Allah didapatkan dengan salat, dengan bersabar atas kesulitan. Ketika perang Badar, Nabi SAW membawa 313 orang sahabat untuk berhadapan dengan kafilah Abu Sufyan, karena mereka yang mengambil harta-harta orang Islam yang tertinggal di Mekah ketika itu untuk membeli peralatan perang untuk berperang kepada orang Islam, melawan orang Islam. Maka Nabi SAW keluar dengan sahabatnya untuk mencegah mereka. 313 orang sahabat, hanya dua kuda, beberapa unta, kemudian pedang, hanya berapa jumlahnya, tombak sedikit. Akan tetapi Abu Sufyan dia paham bahwasanya, maka dia ganti jalannya. Dia sampai dia ke Mekah, dia kumpulkan orang-orang sampai 1.000. Mereka membawa wadah yang berisi khamar, kemudian membawa perempuan-perempuan untuk menari-nari. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kami buat satu kemah untuk Nabi SAW, kemah kecil. Ketika Nabi berdiri di dalam situ, beliau langsung sholat. Nabi nangis, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Nabi doa seperti ini, dibaca terus menerus. Nabi menangis, padahal beliau adalah utusan Allah. Pertolongan Allah pasti kepada beliau, akan tetapi di hadapan Allah
beliau mengadukan nasib umatnya, keadaan umatnya. Wasta'inu bis-sabri wassalam, mengajarkan umatnya bagaimana minta pertolongan kepada Allah. Nabi menangis sampai jenggot beliau basah dengan air mata. Di mana beliau berdiri sampai basah di tempat beliau, kaki beliau berdiri. Beliau sholat. Begitupun pada peperangan Khandaq ketika Nabi SAW mengutus Huzaifah radhiyallahu anhu, Huzaifah bin Yaman mengutus sebagai mata-mata dalam keadaan dingin, sejuk, dingin sekali. Sahabat tidak punya pakaian, tidak punya kain untuk melindungi diri dari dingin. Sahabat itu membuat lubang-lubang untuk menghindari dingin. Huzaifah radhiyallahu anhu tidak punya kain, tidak punya pakaian, diutus ditashkil oleh Nabi untuk memata-matai orang-orang kafir. Panjang ceritanya. Ketika kembali, maka beliau lihat Nabi SAW dalam keadaan salat. Maka hadirin yang mulia, kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, berikan taufik kepada kita. Ini satu ihsan, satu kebaikan yang sangat besar Allah berikan. Ini adalah usaha Nabi SAW. Kita keluar di jalan Allah untuk belajar usaha yang sudah ditinggalkan ratusan tahun oleh umat ini, disia-siakan, dilalaikan oleh umat selama ratusan tahun. Maka hadirin yang mulia, untuk mengembalikan umat kepada usaha ini, untuk itulah kita keluar, karena umat inilah umat yang terbaik disebabkan khatmun nubuwah. Maka umat ini diberikan tugas yang mulia, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik manusia dikeluarkan untuk memberi faedah, manfaat kepada manusia. Apa faedah dan manfaatnya? Kalian berdakwah, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah keburukan. Allah Subhanahu wa taala pilih kita di zaman seperti ini, berikan taufik untuk belajar usaha yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah. Dengan syukur ini Allah akan tambahkan nikmat. Allah Subhanahu menghargai. Nabi SAW keluar dari kamarnya ke masjid. Ada beberapa sahabat yang sedang duduk, sedang buat amal. Nabi SAW berdiri. Wahai sahabat, sekalian sedang apa? Ya Nabi Allah, kami sedang berkumpul, bersyukur, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kami dengan Islam, sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW senang. Apakah ada hal yang lain yang menyebabkan kalian kumpul di sini? Demi Allah. Demi Allah. Apakah ada hal yang lain yang menyebabkan kalian kumpul di sini? Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Demi Allah tidak ada yang mengumpulkan kami di sini kecuali itu. Nabi SAW bersabda, kumpulnya kalian di sini. Allah Subhanahu wa taala begitu suka, senang, sehingga kalian ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala orang tuba dengan ra'ani wa amana bi. Bergembiralah orang-orang orang yang beriman kepadaku dan beriman kepadaku, melihatku dan beriman kepadaku. Nabi dan sahabat melihat Nabi, beriman kepada Nabi. Beruntung bagi mereka. Kemudian ada lagi tiga kali dalam doa sampai 7 kali Nabi SAW bersabda, bergembiralah untuk orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku, orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Maka di zaman ini satu nikmat yang sangat besar. Maka untuk itu Nabi SAW bersabda, innakum ala bayyinatin min rabbikum. Maka kalian berada dalam satu perkara yang sangat jelas. Apa itu? Berjihad di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, mencegah keburukan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan diri dan harta kalian. Malam tazhar fikum sakratan, selamatkan diri kalian dari 2 perkara yang memabukkan. Jadi mabuk dalam kejahilan. Jadi kejahilan ini satu hal yang memabukkan, melalaikan orang daripada
menjauhkan orang dari mengetahui apa perintah Allah, sunnah Nabi, apa kira. Yang kedua apa? Mabuk dalam cinta dunia. Rukun dunia syukur khati'ah. Cinta dunia adalah akar daripada segala keburukan. 世界一个最大的灾难是什么？最大灾难就是 Fa'idha dara'a fikum hubbud dunya, ketika kalian mulai mencintai dunia, maka yang pertama sekali kamu tidak akan mau mengajak kepada kebaikan, tidak mau mencegah dari kemungkaran, tidak mau berjihad di jalan Allah. Kamu akan meninggalkan dakwah. Kamu tidak akan memerintahkan kepada kebaikan, tidak akan mencegah keburukan, dan tidak akan mau keluar di jalan Allah. Maka orang-orang ketika itu al-qailuna bil kitab wa sunnah, ketika itu orang yang berpegang teguh pada kitab dan sunnah, maka Allah akan berikan derajat kepadanya seperti mana orang Muhajirin dan Ansar, orang-orang mula-mula yang awal mula dalam generasi Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar gembira ini. Allah jadikan usaha ini, semoga Allah berikan taufik kepada kita menjadikan usaha ini selalu masuk hidup kita. Maka untuk itu hadirin yang mulia, kita mau kerjakan usaha ini dan kita pun selalu takut kepada Allah. Buat terus kerja sambil terus takut kepada Allah. Manusia ini lemah. Kita takut, ya Allah, kami belum bisa buat kerja ini seperti mana yang kau kehendaki, yang kau inginkan, yang kau sukai. Kita keluar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha sekuatnya. Siang hari kita capekkan diri kita, malam hari kita minta kepada Allah. Dengan keluar bergerak kita ini, orang yang buat pengorbanan, maka pengorbanan setiap orang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasannya, nampakkan hasilnya seperti mana pengorbanan 50 orang. Setiap satu orang yang buat korban. Jadi orang di zaman ini yang bersedia apa, insya Allah keluar, kita jaga amal kita, jaga waktu kita, jaga amal-amal, jaga waktu kita.